Shalom adik-adik. Wah, kemarin kita habis Natalan nih. Seru banget ya, rasanya tuh masih bahagia banget gitu. Iya nggak sih Kak Daniel? Aku biasa aja, aku kurang bahagia nih. Loh, lah kenapa masih bahagia cuma Kak Natalia? Kak Daniel kenapa kok nggak bahagia? Aku bosen Kak, Natalan cuma di rumah. Nggak ada ketemu teman-teman semua, nggak bisa berinteraksi, nggak bisa main-main. Tapi Kak Daniel dengerin nggak ceritanya yang kemarin hari Minggu? Kan walaupun di rumah kita masih bisa melakukan banyak aktivitas, masih tetap bahagia. Karena apa? Karena kan Tuhan lahir di hati kita, Kak. Jadi nggak boleh sedih lagi dong. Harus semangat, harus senyum Kak Daniel. Kasih senyum dulu ke adik-adik di rumah. Iya. Nah, karena kita bergembira, kita mau nyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi ya. Ya, yang semangat. Aku udah gembira nih Kak. Mantap. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu lebih sukacita lagi, kita mau berdoa ya Kak. Kita Oke. berdoa pembukaan. Ikutin ya Kak. Lipat tangan, tunduk, pejamkan mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu online. Kau berkati setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu online dari awal hingga akhir. Kau sertai juga teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak, kan ini kan kita udah habis merayakan Natal ya kemarin hari Minggu ya. Nah, kita tuh harusnya juga memberitakan kelahiran Tuhan Yesus, Kak. Kita harus mewartakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Betul, Kak. Walaupun kita harus melewati gunung, lembah, kita harus mewartakan, Kak. Nah, untuk itu kita selanjutnya menyanyikan lagu Apa Kak? Hai Siatan di Gunung. Oh iya, berdiri. Berdiri semua yuk. Pakai gerakan ya ini Kak ya, kita ya biar semangat. Kita semangat. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga gembala, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Nah, kita tadi sudah mewartakan kelahiran Tuhan Yesus Kak. Ya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Ya. Kita mau nyanyi apa Kak? Ini apa? Dari pulau dan benua. Masih berdiri ya. Dari pulau dan benua terdengar terus lagu pujian.
Kak Daniel, tadi kan kita udah memuji Tuhan ya Kak ya, kita udah mewartakan kelahiran Tuhan Yesus. Suka cerita buat apa? Pastinya. Nah sekarang kita akan mendengarkan cerita nih Kak. Pasti lebih seru. Cerita hari ini akan diceritakan oleh guru sekolah minggu kita yang jauh di sana. Siapa Kak? Siapa ya? Penasaran banget kan pastinya Kak. Jadi Kak jadi harus memperhatikan, harus duduk ya Kak ya, harus menyiapkan hati. Kita mau masuk ke dalam cerita. Cerita hari ini tuh menceritakan tentang 3 orang nih Kak. Siapa kira-kira 3 orang? Apakah 3 orang ini adalah sama Kak Daniel? Sama satunya Kak Daniel. Oh mungkin ya, atau Kak Daniel yang ngiringin? Atau 3 orang ini siapa ya yang akan diceritakan ya? Kak Lia juga nggak tahu sih, karena Kak Lia belum mendengarkan ceritanya dari kakak yang jauh di sana ini. Nah makanya Kak Lia penasaran. Kak Lia penasaran apa enggak? Aku lebih penasaran. Penasaran kan? Kita mau siapkan hati kita, kita mau mendengarkan cerita, iya, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ros. Kali ini sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Ros. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin Tuhan, supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, Kak Ros lihat adik-adik mukanya masih ceria-ceria nih habis Natalan kemarin. Masih ingat gak kita Natalan itu menyambut kelahiran siapa? Siapa? Benar, Tuhan Yesus. Tahu gak adik-adik, setelah kelahiran Tuhan Yesus 2 tahun kemudian ada yang datang berkunjung loh. Iya, mereka membawa sesuatu dan mereka mengikuti minta. Kira-kira siapa ya? Yuk kita simak ceritanya. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sudah berumur 2 tahun. Tuhan Yesus beserta kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf, tinggal di Bethlehem. Tiba-tiba tetangga Maria memanggil, "Hei Maria, ada orang-orang dari timur yang datang ke tempat kita." "Oh, wah, mereka tampaknya menuju ke rumahmu." "Akhirnya kita melihat sang raja yang telah lahir." Lalu mereka mempersembahkan hadiah yang mereka bawa sambil berkata, "Kami membawa emas, kemenyan, dan mur. Terimalah." "Terima kasih." Kami menempuh perjalanan yang begitu jauh sekali dari timur. Kami adalah ilmuwan dan ahli astronomi, yang biasa juga disebut sebagai orang Majus.
Saat kami mempelajari langit di malam hari, kami melihat munculnya bintang yang begitu terang. Kami tahu bahwa ini adalah tanda dari Tuhan, bahwa seorang raja besar telah dilahirkan. Lalu kami memutuskan untuk mengikuti bintang terang itu. Setelah perjalanan yang begitu panjang, akhirnya kami tiba di tanah Israel. Kami pergi ke Yerusalem, tempat yang kami kira sang raja yang baru dilahirkan berada. Kami mulai menanyai orang-orang tentang keberadaan raja Yahudi yang telah dilahirkan itu, tapi mereka tidak pernah mendengar tentang kelahirannya. Dan saat itu, tanah Yehuda dipimpin oleh Raja Herodes yang kejam. Saat raja mengetahui tentang kunjungan orang-orang Majus, ia memanggil pesuruhnya dan bertanya, Apakah kitabmu berkata sesuatu tentang seorang bayi yang akan menjadi raja orang Yahudi? Pesuruh itu melihat kitab dan melaporkan bahwa bertahun-tahun yang lalu seorang nabi telah menuliskan, Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ketika mendengar hal itu, Raja Herodes memanggil orang-orang Majus ke istananya dan berkata, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Tetapi sebenarnya Raja Herodes yang jahat itu tidak ingin menyembah raja yang baru. Dia hanya ingin bahwa dia saja yang menjadi raja Yehuda dan tidak ada yang lain. Dengan mengikuti perintah Raja Herodes, kami pun pergi ke Bethlehem dengan bintang yang masih kami ikuti. Dan bintang itu memimpin kami ke Bethlehem, ke rumahmu. Begitulah cara kami bertemu dengan sang raja baru ini. Dan besok kami akan beritahu Raja Herodes tentang kabar gembira ini. Namun, menjelang pagi, saat mereka bersiap-siap pergi, salah satu dari mereka berkata, Kemarin malam aku bermimpi bahwa Tuhan memperingatkan kita untuk tidak kembali ke Yerusalem. Herodes tidak senang dengan kehadiran raja baru dan ingin membunuh anak itu. Mereka semua setuju untuk melalui jalan yang lain sebagai awal mula perjalanan panjangnya pergi ke timur. Wih, keren banget ya orang-orang Majus adik-adik. Mereka tidak kenal lelah untuk bertemu dengan Tuhan. Padahal mereka berasal dari jauh sekali. Nggak hanya 1 jam, 2 jam mereka harus ke Bethlehem. Mereka melalui perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk bertemu sang raja. Adik-adik, saat ini waktu adik-adik ingin bertemu dengan Tuhan, adik-adik sudah tidak perlu berjalan berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu lagi. Caranya gimana bertemu dengan Tuhan? Yang pertama, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Benar sekali, kita berdoa adalah salah satu cara kita bertemu dengan Tuhan. Yang kedua adalah dengan membaca firman-Nya. Saat kita membaca firman-Nya, kita jadi tahu apa sih yang Tuhan mau ya. Gimana ya aku supaya bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kayak orang-orang Majus tadi, mereka bisa mempersembahkan emas, kemenyan, juga mur. Lalu adik-adik ingin mempersembahkan apa? Adik-adik bisa mempersembahkan talenta adik-adik untuk Tuhan. Adik-adik bisa mempersembahkan waktu adik-adik untuk melayani Tuhan. Bahkan melayani sesama kita pun juga salah satu cara untuk melayani Tuhan. Yuk kita berdoa, lipat tangan, kita mau berbicara dengan Tuhan. Tutup mata,
Tirukan Kak Ros ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Pimpin Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, nanti kita sudah bersuka cita dan kita saat ini mau memberikan persembahan yang terbaik kita sama Tuhan, seperti orang-orang Majus tadi yang memberikan persembahannya yang terbaik juga kepada Tuhan. Melalui apa? Kita bisa simpan uang kita kasihkan amplop, kita simpan dulu. Kalau udah kita kasihkan ke kakak sekolah minggu, atau kita bisa titipkan ke orang tua ya Kak ya. Kita titipkan ke orang tua, kita kasih amplop, terus kita kasihkan ke gedung gereja, atau bisa dengan cara apa Kak? Bisa juga melalui nomor rekening di samping ini dan scan kode barcode di samping ini. Nah, untuk menyambut kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan apa Kak? Sudahkah yang terbaik ku berikan? Ya, ya. Sudahkah yang terbaik kau berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, kau ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, kita mau membawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Yuk kita mau berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati Tuhan sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik seperti orang-orang Majus. Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kesehatan kami semuanya. Tuhan Yesus, temukan kami dalam sekolah minggu online minggu depan. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan dalam nama-Mu. Amin. Wah Kak, kita udah di penghujung acara nih. Dan ternyata Kak, hari ini tanggal berapa sih Kak? 27 ya. Nah, ternyata 4 hari lagi kita tuh akan udah masuk ke tahun 2021 kan. Wow. Nah, kita untuk menutup sekolah minggu ini dan untuk menutup tahun, kita menyanyikan lagu Selamat Hari Natal.